Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi itu sendiri yaitu segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik. Kompensasi juga berupa seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas atas hasil yang dikerjakannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang, barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Adapun jenis-jenis kompensasi yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Adapun tujuan kompensasi selanjutnya yaitu tujuan kompensasi, yang dimana diantaranya selanjutnya tujuan kompensasi yaitu menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Adapun fungsi kompensasi yang pertama yaitu penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, maka semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Yang kedua yaitu mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi, di mana sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia. Pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratannya. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar kerja. Pengaruh kompensasi terhadap karyawan. Kompensasi yang berupa gaji, insentif, bonus, tunjangan pekerjaan, dan lingkungan pekerjaan adalah faktor penting untuk mempengaruhi meningkatnya suatu kinerja karyawan. Semakin besar kompensasi yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawannya, maka akan semakin tinggi pula usaha karyawan itu untuk meningkatkan kinerjanya pada suatu perusahaan itu. Adapun contoh kompensasi langsung yaitu seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Selain itu, segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan yang dikenai pajak. Kompensasi non finansial, misalnya perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi setiap karyawan. Adapun jenis kompensasi tidak langsung yang berwujud uang yang diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada para karyawan. Misalnya perusahaan mengikut sertakan para karyawan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi perusahaanlah yang membayarkan premi atau asuransi yang disediakan perusahaan untuk para karyawannya, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan, sehingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Selain itu, contohnya juga fasilitas seperti mobil dinas, akses internet, voucher, keanggotaan klub, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.